Kecamatan Gedek. Di Kecamatan Gedek, Mojokerto. Kabupaten Mojokerto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dari Bapak Jaja. Maaf, Pak, mengganggu. Sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha ini? Sebenarnya sudah lama sekali ya. Ya, sekitar tahun 85 saya sudah mulai berkarya ya, di bidang seni bonsai. Lama sekali. Karena bonsai juga harus ada proses, ya nggak bisa langsung selesai. Apa alasan Bapak mendirikan usaha ini? Kenapa kok tidak mendirikan usaha yang lain, Bapak? Iya, bonsai itu sebetulnya tidak bicara pada bidang bisnisnya, karena di bonsai itu ada namanya seni bonsai. Jadi awal saya terjun di bonsai itu karena saya orang seni. Jadi pertama itu hanya hobi dulu. Hobi dulu pertama karena saya seorang seni, saya suka menanam, suka tanaman. Akhirnya saya terjun di bidang bonsai ini. Jadi awalnya memang tidak fokus di bidang ekonominya, enggak, tapi hobinya dulu. Tapi kalau ditekuni, lama-lama juga akan menjadi satu bisnis yang bagus juga. Ya, karena dengan nilai jual yang seperti itu. Awalnya memang itu seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu, ada berapa jenis tanaman bonsai di sini, Pak? Kalau masalah jenis banyak sekali. Berapa modal pertama Bapak mendirikan usaha ini? Sebetulnya modal itu sangat kecil. Boleh dibilang nggak pakai modal tenaga pun bisa. Karena ini adalah yang utama, pertama adalah bercocok tanam kan. Jadi kita bahan bisa ngambil alam, bisa kita nyangkok. Kalau kita kreatif, kalau kita ngomong masalah modal boleh kita taruhlah yang pertama itu kita siapkan modal dana 200.000 awal cukup. Ya, yang penting kita punya lahan. Ya, kita punya lahan. Ya. Karena bonsai itu butuh proses. Ya, jadi awal itu memang ada proses pembesaran dulu, ya dari cangkok namanya dibesarkan dulu di lahan. Ya, makanya butuh lahan itu tadi. Nah, kalau kita sudah melalui proses bisa nanti dibuat seni bonsai seperti yang sampai di atas. Ya terus aja ya, asalkan kita kreatif juga. Penjualannya biasanya lewat pasaran? Kalau proses penjualan, nah sekarang sudah ada media yang lebih modern ya, jadi kita bisa melalui Instagram, kita bisa melalui Facebook ya. Karena hubungan kita itu jelas yang beli itu adalah seniman bonsai juga. Seniman bonsai di Indonesia itu hampir tiap kota ada. Berarti hampir tiap kota mungkin ada bonsai? Ada seniman bonsai, pasti ada. Ada grup bonsai di setiap kota ada. Jadi masalah penjualan tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Pak, saya melihat cara perawatan bonsainya. Iya. Boleh. Apa kita lihat di situ atau hanya ngomong di sini? Ya. Oke. Pembibitan dan pembesaran dulu ya. Jadi kita letakkan di gerun-gerun seperti ini ya. Kalau sudah agak besar nanti sudah bentuknya sudah mulai bagus ya, bisa kita letakkan di pot kayak begini. Oh, kalau sudah begitu ditaruh Iya, potnya di pot sendiri, seperti Pak? ini kita proses menjadi satu bonsai yang seperti ini. Ada juga dengan seperti itu. Ini bahan awal dari cangkok. Oh, ini dicangkok dulu, Pak? Ya, ini tanaman santigi. Ini tanaman asli Indonesia yang telah mendunia dan ngetren di bidang bonsai. Ya, di pengaruh bonsai ini
Setelah sekali ini tanaman santigi. Pertama untuk pembesaran kita pot dulu. Kita ground seperti ini, kita bentuk dengan kawat-kawat seperti ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada proses pembesaran nantinya. Dibuat seperti besar, sudah menjadi besar. Nah, kalau sudah menjadi besar bisa bentuk seperti ini. Jadi tumbuh daun-daunnya. Ya, daunnya diatur. Ya, ini diatur seperti ini. Berarti kan ini gunting-gunting apa? Pakai gunting. Awalnya juga pembentukan cabang kita pakai kawat khususnya kawat bonsai, kawat aluminium. Ya. Dan kita seni bonsai ini kita niru ada di alam. Jadi tanaman yang ada di alam itu kita tiru, kita buat minimalis, kita letakkan di pot kayaknya seperti pohon di alam, tapi diminikan, dikerdilkan. Oh, jadi versi mini. Ya. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Ini semua tanaman santigi ini. Oh, ini Iya. teman-teman. Ya, bonsai tidak bisa instan. Ya. Seni bonsai itu butuh proses. Yang mendapat satu hasil yang baik, proses harus lama. Maka dari itu seni bonsai itu nggak sama dengan seni-seni yang lain. Contohnya seni lukis. Kalau seni lukis habis melukis sudah selesai. Tapi bonsai ini karya seni yang tidak pernah selesai. Ya. Nunggu proses. Dan untuk bidang ekonominya, ya, untuk menunjang biasanya kita itu harus punya pembibitan yang banyak. Karena saat ini yang paling lekas laku, cepat laku itu justru yang bahan. Yang bahan seperti dari itu kalau kita punya lahan yang luas, ya, kita budidaya seperti itu. Jualnya kita nanti bahan bonsai saja. Itu yang laku. Ya, itu yang laku. Ya. Dan kalau bonsai sudah ada jadi seperti ini, itu biasanya ya seniman-seniman bonsai yang laku, yang beli. Ya. Satu contoh seperti ini. Ini juga hampir jadi, bisa dibilang jadi. Ini sudah ditawar 25 juta. 25 juta. Ya, ini belum saya kasihkan karena ini masih taraf penyelesaian yang atas. Ya, Jadi ini belum selesai. ya, belum Pak? selesai. Itu saat ini sangat menjanjikan. Di bidang ekonomi sangat menjanjikan. Karena sekarang sudah banyak penggemar bonsai, seniman-seniman bonsai di Indonesia. Bahkan di dunia, Indonesia itu menurut data ranking 3 dunia Indonesia. Tertinggi nomor 3 di dunia. Iya, nomor 1 jelas Jepang, nomor 2 Cina, nomor 3 sekarang Indonesia. Indonesia. Karena Indonesia kaya dengan jenis tanaman. Seperti tanaman ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Tanaman santigi. Ini sekarang yang banyak itu di daerah Maluku. Maluku, NTT itu komunitas tanaman santigi itu banyak sekali, terutama di pantai. Ini karena tanaman pantai. Tanaman pantai. Ya itu tadi, pokoknya kita mau kreatif, kita mau kerja, ya dapat uang. Dapat uang. Tapi ya jelas itu proses. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terlalu lama dapat hasil, ya utamanya kita pembibitan dulu, pembesaran ini. Nah, pembesaran ini kalau sudah besar diambil, itu sudah menjadi bahan bonsai. Itu yang sering dicari orang. Yang pertama karena harganya murah, dan mungkin yang beli itu pengen berkarya, membuat bonsai sendiri. Tapi kalau yang sudah jadi ini biasanya kolektor yang beli. Dan saya sudah nyampe Bandung, nyampe Semarang, ya. Bahkan teman Makassar pernah ada yang ke sini. Iya, iya, ya. Karena Mojopahit Bonsai Club MBC itu sudah dikenal hampir seluruh Indonesia sudah kenal dengan klub Mojokerto ini, ya, Mojopahit Bonsai Club ini. Ini sementara ini saya pakai sebagai pembibitan ini, ya. Saya biarkan belum saya kawati pakai kawat tadi. Ini saya biarkan seperti ini ya rencana. Ini saya cangkok nanti. Ini dicangkok, ya. Cangkok, akan dapat saja. Nah ini sering orang cari, anak-anak bonsai pemula itu sering cari cangkok-cangkokan seperti ini karena dipakai untuk pembelajaran. Nah
seperti ini ya, hasil cangkok seperti ini. Ini saja satu sudah 75.000 ini. Iya, segini 75.000 tanaman ini. Jadi bisa untuk menunjang ekonomi juga dari hasil cangkokan. Asal kita kreatif. Kita kreatif. Terus berkarya. Ini nanti bahan seperti ini kan dengan proses lama kan jadi seperti itu tadi nantinya. Ini tanaman Cina ini. Namanya lohansung. Ini sementara saya tanam seperti ini juga termasuk pembibitan. Nah ini nanti saya cangkokin. Cangkok ini juga saya cangkok ya. Hasil cangkokannya ini nanti kan bisa dibuat kebutuhan juga. Ada nominal uang yang kita dapat dari cangkokan seperti ini. Jadi tanaman ini bukan melulu tanaman dalam negeri, tapi tanaman luar negeri juga saya budidayakan di sini karena cocok iklimnya. Ini jenis tanaman lohansung.